Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Masih jam 3:30 ya, Allah bangunkan tadi jam 3 pagi. Alhamdulillah. Saya beberapa hari yang lalu melihat tayangan Najwa Shihab. Ada pengacara terkenal di penjara di Sukamiskin, namanya Oce Kaligis. Pasti dia tukang bohong. Kalau tidak bohong dan perbuatannya tidak diketahui, tentu tidak dia masuk penjara. Dan banyak teman-teman, orang-orang penting, anggota DPR, menteri, pengusaha, semuanya terbenam di balik terali besi. Ini negeri penuh dengan para pembohong dari atas sampai bawah. Saya akan ceritakan yang di bawah, yang membuat HP saya hilang. Itu karena saya berjumpa dengan tukang bohong. Dan dia tentu mengikuti para pembohong yang dia lihat dari pejabat-pejabat negeri ini, yang ucapan-ucapannya berganti-ganti dan tidak bisa dipegang. Dan mereka selamat dengan ucapan yang penuh kebohongan, selamat dari penjara karena mereka punya kekuasaan. Dan rakyat yang pembohong, sebagaimana yang saya alami kemarin, sudah mencuri HP saya. Jam 9 pagi datanglah anak muda, pakaian perlente, suaranya sangat tenang dan perilakunya sopan, tapi dia pembohong. Saya waktu itu sedang jualan untuk hari pertama setelah 1 bulan libur, jualan nasi uduk, tidak banyak, 2 liter, dan ada sambal di situ, ada kerupuk, dan juga ada semur tahu, semur tempe, dan belum sempat bikin semur jengkol dan semur telur. Ada bawang goreng, kemudian saya juga di sampingnya ada es kelapa, 1 termos. Dia datang, "Pak, ada es kelapa?" "Ada." "Saya pesan 22 gelas," katanya. Dalam hati saya terkejut dengan pesanan pagi itu, 22 gelas. Waktu saya tanya, "Pakai apa? Ada nggak?" katanya, "Cup, tempat gelas cup yang ada tutupnya." Saya bilang nggak ada. "Gimana kalau pakai gelas plastik aja?" Terus dia tetap bertahan pada pendirinya, pakai gelas cup yang bisa dipres. Saya punya alat presnya yang memang baru beli 800.000 bulan yang lalu. Singkat cerita, saya mulai menjual, mewadahi, karena cukup banyak. Saya tersita perhatian saya untuk mengisi gelas-gelas plastik itu dengan es, dengan gula, dan saya harus mengatur es kristal itu. Saya ambil bolak-balik dari freezer supaya semua terbagi rata, es kristal dengan es kelapanya dan gula. Dan si tamu yang anak muda perlente itu, dia mau mengatakan 22. Waktu saya tanya kenapa banyak sekali, "Ya, kita dari bank ingin ketemu dengan orang-orang pihak perumahan." Saya sebut namanya perumahan Orchard itu. Dia mengaku ada pertemuan di pihak bank dengan Orchard. Dan kenapa banyak? Ya karena masa supir nggak kita kasih minum, terus karyawan yang lain. Saya heran,
ada tamu sebanyak itu. Terus dia bilang, Bapak YouTuber ya? Iya, beberapa thumbnail itu memang terpasang di Cafe You, tempat saya jualan. Dia bilang, ini banyak sekali Pak penontonnya Prabowo. Oh iya, itu waktu zaman Pilpres. Channel Bapak apa namanya? Saya bilang, Pesantren Ojo Lali. Tapi sebelum dia masuk, dia sudah memperlihatkan perilaku yang agak aneh. Di samping pesan 22 es kelapa yang harus dipres, juga dia pinjam earphone ya. Saya kasih ini, dia katanya mau earphone, colokan kuping ini. Saya kasih dan dia masuk. Kemudian nggak lama kemudian dia membantu mengepres. Dia ternyata bisa ngepres dengan alat mesin yang 800.000 itu. Dia mendapat hasil pekerjaannya ada 10 es kelapa yang sudah dia pres. Saya mulai terkesan dengan bantuannya. Dan dia terus tanya, ada nggak Pak 22 nasi bungkus? Saya bilang, paling cuma 15 atau 10. Ya nanti kalau gitu saya cari sisanya 7. Gorengannya ada nggak Pak? Ya ada, tinggal sedikit, nanti bisa saya goreng. Lama nggak goreng bakwannya, katanya. Sebentar ya. Kemudian saya teruskan ngisi, dan waktu saya melanjutkan pekerjaan, dia mau ngepres es kelapa itu. Terus dia pergi. Tentu pikiran saya, dia pergi ingin beli 7 bungkus nasi uduk sisanya supaya lengkap menjadi 22 termasuk gorengannya. Dia pergi, dan setelah selesai es kelapa itu tuntas sampai 22, kemudian saya bikin adonan untuk bikin bakwan, dan langsung saya goreng sekaligus sebanyak 20 bakwan kira-kira, dengan minyak yang banyak dan wajan yang besar sekaligus ya. Tetapi sekarang sudah jam 11, hampir 1,5 jam, hampir 2 jam, dia tidak datang. Saya cari HP saya, ternyata hilang. Jadi rupanya anak muda yang sopan tadi, yang suaranya tidak menampakkan dia seorang yang gugup, dan dia begitu memposisikan dirinya sebagai orang pertama yang akrab, tetapi ternyata dia tukang bohong. Sebagaimana banyak orang-orang di negeri ini yang bahasanya sopan santun, berdasi, nada bicaranya datar saja, dan tampak orang yang berpendidikan, tetapi mereka tukang bohong. Kita berlindung dari sifat pembohong. Rasulullah sebelum menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Rasul pada usia 40, sudah mengukuhkan integritasnya di masyarakat sebagai orang yang tidak pernah berbohong, sehingga dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Jadi rusaknya negeri ini karena banyak orang-orang yang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan, dan banyak pejabat-pejabat yang bohong, pejabat-pejabat yang publik yang bohong, dan dia bangga dengan kebohongannya itu. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.